Kami persilakan untuk penanya berikutnya, Ananda atau Akhi Rama ya, silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita semangat dalam menghadapi sulitnya dalam titik kesulitan dalam kehidupan, dan ketika kita dibully ataupun dikucilkan oleh orang sekitar, bagaimana cara kita untuk bangkit dan sanggup menghadapi itu semua, Ustadz? Baik. Terima kasih. Ini bagian dari kesulitan hidup ya, dibully. Silakan Ustadz Kasif. Tadi namanya siapa? Beliau Bang? Rama. Bang Rama. Rama, Sintanya nggak ada nih. Rama. Silakan Ustadz Kasif. izin guru. Ya buat Bang Rama yang paling ganteng. Rama Taita apa yang penyanyi dangdut itu Rama. Mama itu. Oh, Mama. Bang Rama yang saya muliakan, seluruh pemirsa Damai Indonesia yang saya cintai. Ini bulan Maulid, bulan di mana kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah mengalami kesulitan yang begitu dahsyat, di embargo ekonomi. Bahkan para sahabat Nabi sampai makan daun dari ranting-ranting pohon. Saking gak punya makanan, gak punya uang untuk membeli makanan. Jadi kalau kita ingin lihat musibah diri kita nih, ujian hidup kita, lihat ujiannya Nabi Muhammad. Itu yang dinasihatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Man asaba bi musibatin falyadhkur bi musibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna musibatahu ahwan. Siapa saja yang kena musibah ujian hidup, maka lihat ujian Nabi Muhammad. Ya, engkau alhamdulillah masih bisa punya tempat tinggal. Nabi SAW pernah mengganjal perutnya pakai batu 3 hari, dapur nggak ngebul. Nah, ini Bang Rama sih kalau dari lihat sih kayaknya makan sehari bisa 5 kali ini. Nabi SAW lihat begitu, bisa nggak beli makanan? Bisa, tapi Nabi lebih mengutamakan sahabat yang lainnya. Nabi punya makanan dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Apakah Nabi miskin? Enggak. Nabi SAW maharnya luar biasa. Ya 20 ekor unta kepada Sayyidah Khadijah. Kaya Nabi kita SAW, tapi lebih memilih jalur membantu orang yang kesusahan. Sehingga beliau kadang nggak punya makanan. Jadi yang ingin saya nasihati buat diri saya, buat bangsa Indonesia yang hari ini lagi mengalami ekonomi yang sulit. Ingat Nabi kita SAW juga pernah sulit ekonominya. Tapi insya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan Allah kasih 2 kemudahan. Satu kesusahan Allah kasih 2 kemudahan. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Gak akan melulu kita sulit. Nanti akan ada masa-masanya kita sukses. Amin. Ada masa-masanya sejahtera. Ya, makanya kita belajar hidup dari para petani. Man zara'a hasad. Barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Lihat, ya udah sekarang Bang Rama belajar bisnis. Saya di PHK dari kantor saya, itu bukan akhir segala. Kehidupan kita bukan akhir dari hidup kita. Mungkin itu awal kesuksesan kita. Kita lihat lagi cerita orang-orang kaya, sukses. Dulunya mereka sulit, dulu mereka miskin. Bahkan yang punya KFC itu adalah seorang letkol tentara, pensiunan Pak. Dia nawarin resep ayam fried chicken ke mana-mana, tapi gagal. Sampai akhirnya di usia 65 tahun dia membuka sendiri restoran ayam. Ini nggak boleh sebut merek. Udah kesebut. Udah disebut. Baik. Siapa tahu masang iklan. Baik Ustaz Kasif, kalau tadi yang disebutkan adalah kesulitan hidup. Namun mungkin yang lebih ditekankan oleh Ananda Rama tadi ketika menghadapi bullying. Ini termasuk bagian dari kesulitan hidup. Tadi bagi termasuk. Ananda Rama. Tadi termasuk. Jadi kalau dibully sama orang nggak akan membuat kita bahaya. Kalau dipuji sama manusia tidak akan membuat kita mendapatkan manfaat. Satu-satunya bully yang bisa bikin kita mudorot hanya dari Allah. Ingat, satu-satunya bully, hinaan, celaan yang bisa membuat kita hancur hanya dari Allah Azza wa Jalla. Manusia cela saya, 1 juta manusia, 1 miliar manusia mencela saya tidak akan membuat saya hancur. Ada nggak? Gara-gara dicela, mohon maaf lahir batin, ya jatuh, lagi jalan jatuh. Enggak. Kita bisa jalan, asal hati-hati ada lubang kita melihat. Jadi intinya Bang Rama jangan pernah down kalau dibully dan jangan pernah sombong ketika dapat pujian.
Pujian manusia tidak mendatangkan manfaat, celaan manusia tidak mendatangkan mudarat. Setuju? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kasif, karena pujian itu kalau P-nya dihilangin jadi ujian begitu Ustadz. Oh, iya. Iya kan? Baik, terima kasih. Ini nanti jadiin status ya. Baik, masih ada sesi tanya jawab lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.